tetapi lebih baik satu hari kita bisa hidup tetapi bisa mengerti Dhamma. Saya ulangi, hidup bisa 100 tahun tetapi tidak mengenal Dhamma. Ada lebih baik hidup satu hari kita bisa mengenal Dhamma Guru Agung Buddha. Ibu Sangga yang saya hormati, para pengurus dari Wihara Dhamma Mulia yang budiman, Bapak Ibu, saudara-saudara, para upasaka, upasika yang sangat berbakti. Hari ini kita bisa berkumpul untuk membuat satu acara yang penting, yaitu Bhakti Dhamma. Saya katakan penting karena orang yang mengingat budi jasa dari para orang tuanya, para leluhurnya, itu memang tidak banyak. Kakanyu kakawedi dulaho ugalolot kasmen. Di seluruh Batam ini berapa juta orang, tetapi hari ini kita tidak banyak yang mau hadir untuk mengingat budi jasa dari para mendiangnya masing-masing. Padahal tanpa mendiang itu ada, kita tentu tidak ada pada hari ini. Karena itu maka upacara kita walaupun tidak banyak yang hadir, tetapi yang tidak kelihatan itu lebih banyak lagi yang hadir. Jadi tidak perlu khawatir. Dan alam juga sudah ikut mendukung dengan tidak panas hari ini, juga tidak hujan. Jadi suasananya sejuk sekali. Ya. Ini menandakan bahwa kebajikan Bapak Ibu Saudara yang telah bersedia datang di sini juga didukung oleh alam yang menjadi sejuk, tidak hujan, tapi juga tidak panas. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mewakili sangga yang diundang untuk menyampaikan Dhamma Desana. Semoga Dhamma Desana ini bisa memberikan secercah cahaya pengertian Dhamma sehingga kita tidak tersekat oleh pandangan-pandangan keliru tentang kematian, di mana kita punya para leluhur hari ini yang sudah meninggal, itu kita ingat jasa-jasanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini saya sengaja mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit pengertian tentang kematian.
dan saya memang sudah dekat dengan kematian. Karena itu yang berbahagia Bante Hitayanyo itu tidak memberikan nama karena beliau itu masih panjang. Tapi saya ini ya sudah dekat sekali dengan kematian. Saya menyadari apa yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya mengerti apa sih sebenarnya kematian itu. Ada satu kejadian di mana seorang ibu ikut naik pesawat terbang. Pada satu kesempatan pesawat itu oleng dan kemudian seolah-olah mau jatuh karena kena goncangan dari cuaca yang buruk. Semua orang di dalam pesawat itu berdoa yang ramai sekali, masing-masing mengucapkan doanya yang tentu tidak sama. Biku ini juga ikut berdoa sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha. Membaca Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, dan Sangham Saranam Gacchami. Terus berulang-ulang, tetapi keadaan itu membuat hiruk-pikuk di dalam pesawat itu. Tiba-tiba seperti dalam gelap muncul cahaya. Ibu kita ini berpikir, saya kan biku, kenapa saya mesti takut dengan kematian? Apalagi saya sudah banyak berbuat kebajikan dengan melayani rumah, membimbing meditasi dan sebagainya. Nah, setelah mengingat akan kebajikan yang dia buat itu terhadap umat, pikirannya yang goncang itu menjadi tenang. Ya, biarlah kalau memang saya harus terima karma yang tidak baik dari yang saya buat dulu, dan saya terima. Dengan menerima seperti itu, pikirannya menjadi nyaman. Tidak lagi dia berdoa, tetapi dia ingat akan Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha. Ya, beruntunglah pesawat itu mendarat dengan baik. Nah, inilah salah satu contoh ya, kalau seseorang pada saat akan meninggal yang disebut sekarat, itu mengingat dia punya kebajikan-kebajikan yang dia lakukan, dia seharusnya tidak menjadi khawatir, gelisah, ataupun panik. Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya sudah mengatakan ada 4 orang yang pada saat mau meninggal itu menjadi panik, takut, dan khawatir. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ingat bahwa dia tidak punya kebajikan. Yang pertama. Yang kedua, dia terikat sama anak istrinya, terutama istri. Ya. Wah, istri saya masih sakit, cerita, harus ditinggal, nanti diambil orang. Ya. Sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal ini tentu akan menimbulkan kegelisahan karena adanya kemelekatan terhadap istri. Karena pandangan umum biasanya mengatakan
Kalau cinta itu harus terikat. Sebaliknya Dhamma mengatakan kalau kita betul-betul memiliki cinta kasih kepada keluarga, kita jangan terikat. Nah, dengan tidak terikat, kebijaksanaan kita tidak akan lenyap pada saat terjadi hal seperti itu. Yang ketiga adalah keterikatan pada harta benda. Ya. Kebanyakan uang yang ada di bank itu umumnya sangat mengikat kita uang. Belum saya beri warisan kepada saya punya anak istri, nah sekarang nanti diambil sama siapa? Ya. Itu kan masih ada beberapa miliar. Nah, hal seperti ini tentu akan membuat pikirannya jadi gelisah, khawatir, takut, ya. Dan yang keempat adalah kalau dia terikat pada rumah yang seperti istana, mobil-mobil yang baru dibeli, ya, apalagi mobil-mobil listrik yang masih pendapatan mustahil, ya. Wah, saya belum pakai itu untuk pergi ke Jogja kemana. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan membuat dia menjadi gelisah, takut, khawatir, ya. Nah, inilah 4 orang yang oleh Sang Buddha dikatakan pada saat sekarat itu ketakutan, gelisah, panik, ya. Dan tentu pikiran-pikiran seperti ini disebut usara cita itu tidak memberikan manfaat, apalagi dia dengar kiri kanan itu tangisan, ya, cucuran air mata dari semua keluarganya, ya. Ya itu lebih lagi menambah keterikatan. Jadi sama seperti kita punya saudara yang akan belajar ke luar negeri, kita antar dia ke bandara, kemudian di bandara kita saling berpelukan, saling menangis, saling apa, ya dia tentu akan gelisah, ya. Tahu bisa-bisa dia tidak jadi untuk pergi menuntut ilmu ke luar negeri, ya. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan ada 4 orang yang ketika sekarang itu malah tenang dan terang. Mengapa begitu? Karena satu, dia punya pikiran saya sudah banyak berbuat kebajikan, kedama apa mulia, saya sudah boleh dikatakan tidak pernah absen. Dana-dana saya sudah berikan, ya, kepada sangga, kepada wihara, ya. Kenapa saya mesti takut, ya? Kedua, dia juga sudah terikat pada istrinya, ya, anaknya, karena dia tahu bahwa hukum kesunyataan anicca itu dimiliki oleh semua makhluk di dunia ini, termasuk anak istrinya. Jadi perubahan itu terjadi dan masing-masing punya karma, ya. Dan kita ini kan sudah suci berjuta-juta hari, tentu ada karma baik, karma buruk, ya. Ya, satu saat karma buruk muncul, ya memang kita akan mengalami, ya, hal-hal yang tidak diinginkan, tidak menyenangkan. Tetapi ketika karma baik muncul, itu tanpa diminta juga dia muncul sendiri, ya. Jadi keterikatan kepada anak istri bukan berarti tidak cinta. Justru kita mencintai mereka sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada
kita mendoakan seperti doakan kepada mereka yang telah berbuat persembahan kepada Sangga, kepada saya. Ya semoga nanti panjang umur, sehat, berhasil usahanya. Nah, itu tanpa diminta juga mereka akan mendoakan kita. Yang ketiga ya tidak terikat pada harta duniawi, rumah yang bagus, ya, mobil-mobil yang mewah, itu hanya sarana di dalam kehidupan kita. Ya memang kalau kita bisa gunakan dengan baik, itu bagus. Tetapi kadang-kadang juga karma pemotong itu datang lebih dulu sebelum kita bisa menggunakan apa yang kita miliki. Ya. Daripada kita gelisah, lebih baik kita terima. Apalagi kebajikan, kalau sudah banyak kebajikan, seperti orang yang sudah punya lahan subur, sudah dia tanami, ya pasti dia nanti akan panen, tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu takut. Nah, ini kadang-kadang salah pengertian di dalam kehidupan kita, terutama yang muda-muda, umumnya, wah itu saya boleh berjuang mati-matian. Kalau dia bisa menggunakan apa yang dia miliki untuk kebajikan, tidak perlu takut, nanti cuci lagi akan datang lagi. Ya. Datang lagi kepada kita. Ya, banyak cerita-cerita dhamma yang membuat kita ini harus menyadari ya bahwa semua yang kita buat itu tidak hilang, itu akan datang lagi dengan kondisi yang berbeda tentu ya. Karena banyak diceritakan orang-orang yang mengalami punakawa, lalu dia ingat lagi. Dan karena ingat kebajikannya dia berbuat lagi, sehingga apa yang dulu sudah ditinggalkan itu datang lagi tanpa dia merasa. Datangnya itu melalui usaha-usaha tentu ya. Kalau orang yang tidak punya kebajikan dulu ya, dia berusaha mati-matian, itu tetap akan hampa dan tidak ada imbalannya. Tetapi mereka yang punya kebajikan ya, kemudian meninggal, dia cuci lagi, ya itulah dia punya harta sejati ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu saudara-saudara, dengan mengenang ini mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang katanya kata wedi dulago tugaloro asning, artinya orang-orang yang jarang ingat sama para mendiang kita, karena kita tahu para mendiang itu merupakan orang-orang yang tanpa dia kita tentu tidak ada. Memang di zaman Buddha dulu penolakan terhadap kematian ini ya sering dilakukan oleh banyak orang. Orang-orang itu selalu akan bertanya, kenapa sih ada kematian? Ya, kenapa tidak terus bisa hidup? Sehingga akhirnya ketika kematian datang, dia menjadi sedih, ya. Ya karena tadi dia tidak siap menghadapi kematian. Karena itu maka para umat Buddha yang baik yang bisa hendaknya jangan menolak kematian itu pasti datang kepada kita. Jihita anyata niat marana nyata, artinya yang pasti dalam hidup kita ini ya, mengalami kematian pada akhir usia kehidupan ini ya. Ya ada yang panjang, ada yang pendek, itu tidak ada masalah. Seperti tadi dikatakan,
bisa hidup 100 tahun tanpa mengerti Dhamma, ya masih kalah dengan satu hari kita hidup tapi kita mengerti Dhamma. Karena dengan mengerti Dhamma kita siap menghadapi datangnya kematian, bukan berani mati. Ya. Kalau berani mati itu ada mobil kita langgar. Ini bukan, tetapi mengerti seperti biku yang saya ceritakan. Dia mengerti, oh ya saya sudah banyak kebaikan buat saya. Takut, ya apapun itu bisa terjadi kematian itu. Ya, kalau mau lihat lebih jauh kan, biku-biku juga banyak yang mengalami kematian, ya karena ada karma tidak baik yang muncul, ya. Jadi ada karma yang tidak baik di masa yang lalu itu muncul, ya. Ada satu cerita yang boleh kita jadikan pegangan, yaitu mengenai Bikuni kisah Gotami yang waktu menjadi orang biasa, wah cantiknya bukan main. Itu punya istri, hartanya juga banyak, ya. Ketika satu saat dia punya anaknya tentu ya bukan seperti gelandangan, ya, kotor dan sebagainya. Anaknya itu seperti apa, bagus, ya, tampan, ya. Ketika anak ini umur 5 tahun bermain-main, ya dia tidak mengerti ada seekor ular berat, tidak besar, tetapi memakan dia, menggigit dia, sehingga ya seketika dia terkapar, mati, ya. Dan maklum ular kobra, ya. Itu langsung jantungnya berhenti, dia mati. Kisah Gotami waktu itu sangat terkejut dan kemudian menggendong anaknya ini sambil berpikir, tadi anak saya masih hidup, pasti ada cara untuk mengobatinya. Dia tidak tahu bahwa tadi di bulan bisa, ya, orang dewasa juga bisa meninggal. Lalu dia gendong, dia bawa hilir mudik dari satu tempat ke tempat lain mencari tabib yang bisa menghidupi lagi anaknya ini, ya. Sehingga akhirnya dia menjadi seperti orang kurang waras. Ya maklum, ibu terhadap anak tunggal itu di dalam Arania juga dikatakan itu cinta kasih ibu terhadap anak tunggal itu memang besar sekali. Tetapi ya hendaknya juga jangan melekat, tetapi dia belum mengerti tentang Dhamma, ya, tidak melihat Dhamma. Dia lari ke sana kemari, akhirnya berjumpa dengan orang bijak, lalu dia diberitahu, ya, di sana ada Buddha Gautama, mungkin beliau itu yang terkenal itu bisa memberikan saran bagaimana anak ini supaya bisa dihidupkan kembali. Dia bersimpuh di hadapan Sang Buddha, meletakkan anaknya, dan kemudian dia bersujud mohon anaknya ini dihidupkan kembali. Buddha enak saja berkata, saya bisa menghidupi anakmu, tidak usah khawatir. Tetapi dengan syarat, kamu harus cari segenggam biji lada dari keluarga yang belum pernah ada kematian terjadi. Ya. Nah, dia berkeliling dari kampung satu ke kampung lain, ya, untuk mencari segenggam biji lada. Sebakul juga bisa dia dapat. Tetapi ketika ditanya, ya, rumah itu sudah pernah kematian, kalau bukan anjingnya yang
dicintai mati, ada kerbau, ada kuda, ya, ada maco atau ada matua atau ya keluarga lain yang juga pernah mati di situ, ya. Jadi syaratnya tidak terpenuhi, ya, karena sudah capek dia berkeliling ke sana kemari, timbul yang disebut kemendesakan di dalam batin. Kalau begitu, memang di dunia ini kematian itu pasti akan datang pada siapa saja. Yang tadinya dia menolak, sekarang dia harus terima karena sudah mepet, ya, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, biasanya kan begitu. Manusia ini kalau mula-mula itu menolak, tetapi ketika sudah tidak ada apa-apa lagi, ya istilahnya itu amzuanlah, terimalah, ya. Nah, begitu dia menerima, dia langsung datang ke hadapan Sang Buddha dan kemudian dia terseduh-seduh, dia maklum masih ada keterikatan, dia berkata, ya Guru Agung, saya sudah mengerti bahwa kematian itu datang pada siapa saja. Nah, anak saya sudah hubungkan, ya. Dan sejak itu dia menjadi bikuni, namanya Bikuni Isagotami. Pada suatu saat di wihara dia sedang menyalakan lilin seperti saya tadi. Lilin yang satu nyala, lilin yang lain mati, ya, karena ada angin mungkin, ya. Nah, jadi berganti-ganti. Jadi dia juga timbul pencerahan di dalam batinnya. Oh, kalau begitu kematian ini seperti lilin, ya. Tidak bisa diprediksi akan terus nyala, tidak bisa, ya. Nah, dengan berpikir dan memiliki pengertian bijak itu, dia mencapai tahap per tahap, mencapai sotapana, kadagami, anagami, ya, kemudian arahant. Dia sempurna, bisa melepas semua apa dia punya kemelekatan. Ya, memang kemelekatan itulah sebenarnya yang jadi biar lagi kita mencucurkan air mata, menangis, jadinya, ya, menutup pikiran bijaksana kita, ya. Misalnya apa? Misalnya kalau ada keluarga kita sudah sakit parah, dokter sudah lepas tangan, ya, masih berusaha pakai bante untuk supaya yang sakit itu bisa hidup lagi. Tidak bisa. Bante mana bisa menghidupkan Sang Buddha saja tidak bisa, bagaimana bante? Tetapi bante memang bisa membaca perintah untuk mengalihkan, karena pada saat akan meninggal biasanya si sekarat ini akan melihat film dia, film yang disebut kama nimita. Itu lihat apa yang dia dulu buat selama perjalanan hidupnya sampai dia meninggal ini, ya. Ya, dia melihat, kalau dia dokter, ya dia akan melihat alat-alat kedokteran, kemudian pasien-pasien yang bahagia, yang bisa disembuhkan, ya. Tapi kalau dia itu seorang yang banyak berbuat kejahatannya, yang dilihat kejahatannya, nah mana yang Bapak Ibu mana yang baik, melihat kejahatan kita, ya, atau kebaikan kita? Ya, tentu kebaikan itu lebih bermanfaat, membuat kita jadi tenang. Seperti biku tadi itu, ya, kalau dia melihat kejahatannya, dia makin gelisah, ya.
oleh karena itu maka berbuatlah banyak, ditutupi oleh batu atau tanah, sehingga akhirnya kan tidak jadi. Jadi yang baik itu yang muncul, ya. Nah oleh karena itulah maka berbuat baik itu sangat-sangat bermanfaat bagi umat Buddha, ya, bagi umat Buddha. Jadi jangan meremehkan, ya. Biar sedikit tidak apa, karena Sang Buddha mengatakan perbuatan baik yang sedikit lama-lama jadi bukit. Perbuatan jahat itu dilakukan sedikit-sedikit lama-lama jadi lautan. Jadi oleh karena itu kita umat Buddha, setelah kita mengerti ini, mudah-mudahan kita tahu betapa pentingnya perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan hanya berdana, misa atau barang-barang. Punya ilmu pengetahuan, lalu kita bagi, ajarkan, ya. Sini kan ada itu pengobatan, ya. Kita hibur orang-orang yang sakit, kita berikan obat yang mungkin dia tidak bisa membeli karena mahal, ya. Nah, jadi kita membantu. Jadi bukan hanya seperti hari ini saja, hari ini sebagai contoh, ya, contoh. Jadi setelah itulah yang penting. Karena itu disebut patidana. Patidana artinya perbuatan yang dilakukan bukan hanya amisa dana. Kalau amisa dana itu tidak kelihatan. Kalau ini patidana, ya, kita berbuat kebajikan. Jadi praktek kebajikan, ya. Bukan variatif. Kalau variatif itu teori, ya. Kalau ini praktek langsung, ya. Ya walaupun kita hadir tidak banyak, yang tadi diundang di meja sana itu ya banyak datang, jadi tidak usah khawatir, ya. Kadang-kadang orang tua biar saya kosong, tidak kosong, itu yang tidak kelihatan itu lebih banyak. Yang penting kan yang tidak kelihatan, yang kita punya untuk terima kita punya kebajikan. Supaya apa? Supaya dia bisa meningkatkan levelnya, ya, levelnya di alam sana. Ya. Bagaimana meningkatkan level? Ya, misalnya dia lagi bersedih, tahu-tahu ada berita, oh ini kebaikan ditimpakan untuk dirinya, kan senang. Ya. Nah, kesenangan itu tidak bisa diterima dengan kondisi itu. Saat itu maka dia harus pindah, ya, harus mengalir, bukan pindah, ya, mengalir. Ya, seperti kita tadi di rumah mengalir ke Dhamma Mulia, ada di sini, ya, namanya mengalir, karena kesadarannya kan nggak pernah hilang, terus mengalir, ya. Nah oleh karena itulah maka semoga usaha kita di dalam patidana ini mendapatkan sasaran yang tepat. Jadi tidak, kalau tidak mengerti kan kita kok bisa, ya begitu. Ya itu zaman Sang Buddha juga banyak yang bertanya begitu, ya. Tetapi kalau kita sudah mengerti, itu pasti jangan diremehkan. Perbuatan baik jangan diremehkan, meskipun kecil, ya. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara bisa terus berjuang bersama-sama dengan kami para bisu juga, supaya bisa
membebaskan diri dari kemelekatan hukum karma. Sebab terbebas dari hukum karma, kita tidak lahir lagi. Kalau lahir lagi ya kita harus mengalami usia tua, penyakit, dan kemudian juga kematian. Semoga kita bisa berhasil walaupun setahap demi setahap. Ya, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua selalu berbahagia, diberkahi oleh kekuatan Tiratana yang kita yakini. Sampai kata bahwa